Kali ini kita akan membahas tentang Kundalini. Kundalini itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti gulungan. Karena saat Kundalini masih tertidur atau belum aktif, bentuknya adalah 3,5 lingkaran yang terletak pada daerah, mohon maaf sebelumnya, anus dan alat genital yang biasa disebut dengan perineum atau titik Hui Yin. Banyak yang beranggapan Kundalini penting untuk mencapai pencerahan. Ada pula yang beranggapan Kundalini tidak diperlukan untuk pencerahan. Dan mereka masing-masing mempunyai argumen yang kuat terhadap pendapatnya. Pada sebagian besar orang, Kundalini masih tertidur. Segera setelah terbangkitkan, Kundalini akan melakukan pembersihan pada seluruh cakra-cakra dan jalur energi serta seluruh lapisan tubuh. Pembersihan yang dilakukan oleh Kundalini bersifat mengeruk seluruh hambatan dan kotoran yang ada dalam tubuh. Dengan demikian, orang yang bangkit Kundalininya idealnya akan memiliki badan yang sehat. Ini hanya bisa terjadi kalau Kundalini dibangkitkan secara aman, seperti di Reiki Sehat. Dengan kebangkitan Kundalini, seseorang bisa mendapatkan berbagai manfaat, di antaranya tubuh yang semakin sehat, getaran energi semakin meningkat, bisa diaplikasikan untuk penyembuhan dan perlindungan, memunculkan kemampuan pewaskitaan, waskita pandangan, dengar, dan batin, atau yang biasa disebut dengan sixth sense. Juga meningkatkan kesadaran, pengendalian emosi, peningkatan kesadaran terutama sadar akan hakikat hidup. Selain manfaat yang positif, Kundalini juga bisa menimbulkan berbagai masalah bila saat bangkit jalur-jalur susumna dan cakra belum siap. Sehingga beberapa orang mengalami stres, bahkan menjadi gila karena kebangkitan Kundalini. Itulah sebabnya proses pembangkitan Kundalini secara aman harus menjadi pilihan yang wajib jika kita ingin membangkitkan Kundalini. Bagi yang mengalami kebangkitan Kundalini spontan tanpa guru akan cukup merepotkan, bahkan stres karena akan mengalami beberapa penyakit yang secara medis akan sulit untuk dideteksi atau tidak terdeteksi sama sekali, tapi efek sakitnya ada. Jika seseorang mengalami kebangkitan Kundalini, biasanya akan mengalami hal-hal emosi yang tidak stabil, denyutan di perineum, sakit kepala yang mirip dengan migrain, daya ingat menghilang, masalah pencernaan, rasa panas di sepanjang tulang punggung, dan sering mengalami kram. Hal-hal tersebut akan terjadi dan sangat mengganggu jika Kundalini dibangkitkan tanpa persiapan yang matang dan proses yang aman. Pada zaman dahulu, kebangkitan Kundalini merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali dan sedikit orang yang bisa menyempurnakan proses Kundalininya. Pada zaman sekarang, dikenal dengan zaman kebangkitan spiritual. Kebangkitan Kundalini bisa diperoleh secara instan atau seketika. Memang, konsep mengenai Kundalini dari tiap-tiap orang bisa berbeda. Dan mereka juga pasti memiliki argumen
untuk konsepnya tersebut. Saat ini banyak guru yang menawarkan pembangkitan kundalini secara seketika, dan ini sangat membantu bagi Anda yang ingin membangkitkan kundalini Anda. Tapi Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda dirugikan dalam proses pembangkitan kundalini tersebut. Dari pengamatan dan pengalaman saya beserta rekan-rekan, seseorang bisa membantu membangkitkan kundalini jika inti kundalininya minimal mencapai cakra jantung. Setelah mendapatkan bantuan untuk membangkitkan kundalini tersebut, ada bagusnya jika Anda memiliki kontak dengan guru tersebut dan Anda bisa berkomunikasi dan berkonsultasi jika Anda mengalami masalah ke depannya. Dan saya sangat menyarankan agar Anda bergabung dengan rekan lain yang mempelajari kundalini sehingga bisa saling berbagi atau sharing pikiran dan pengalaman. Pembangkitan kundalini yang aman seharusnya dilakukan dengan tahapan seperti berikut. Pertama, membuka jalur susumna dari cakra mahkota sampai ke cakra dasar. Kedua, membuka 7 cakra utama, yaitu cakra mahkota, cakra dasar, cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, dan juga kedua cakra telapak tangan. Atau minimal membuka cakra mahkota, cakra ajna atau cakra mata ketiga, cakra tenggorokan, cakra jantung, dan cakra pusar solar plexus. Ini adalah cakra minimal yang harus dibuka jika ingin melakukan pembangkitan kundalini secara aman. Yang ketiga adalah jalur susumna tersebut harus berhubungan secara sempurna dengan cakra-cakra yang sudah dibuka dan diaktifkan. Setelah langkah-langkah ini, baru akan aman jika membangkitkan kundalini. Kebanyakan orang membangkitkan kundalini untuk membuka jalur susumna dan cakra-cakra utama. Hal ini memang pada dasarnya bisa terjadi, tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi. Jika kundalini dulu dibangkitkan tanpa membuka atau membersihkan jalur utama atau jalur susumna, maka saat kundalininya bangkit, kundalini akan mengeluarkan energi apinya, ya, atau biasa disebut dengan api kundalini, untuk membersihkan jalur-jalur yang akan dilewati. Yang pertama akan disentuh adalah cakra solar plexus atau cakra seks. Nah, jika cakra tersebut belum dibuka atau belum diaktifkan, maka akan terjadi kundalini syndrome atau penyakit yang disebabkan oleh kebangkitan kundalini. Nah, efek-efeknya adalah jika kundalini yang membersihkan hambatan atau sumbatan di jalur susumna dan cakra-cakra, salah satunya adalah tidak stabilnya emosi, atau bisa juga menurunnya kualitas seksualitas. Jika selesai membersihkan di cakra seks dan cakra solar plexus, akan naik membersihkan cakra jantung dan mengaktifkan cakra jantung. Efeknya adalah orang bisa mengalami emosi yang tidak stabil. Bisa juga efeknya rasa sakit yang teramat sakit yang hanya muncul kadang-kadang dari bagian punggung menembus sampai ke dada depan. Bisa dibayangkan ini sakitnya sangat mengganggu dan bisa berefek ke fisik. Nah, oleh karena itu di Reiki Sehat
Pembangkitan Kundalini ini dilakukan secara bertahap. Di Reiki Sehat tingkat 1, kami menyebutnya dengan persiapan pembangkitan Kundalini. Jalur susumna dibuka, cakra mahkota dibuka dan diaktifkan, cakra ajna juga, cakra tenggorokan, cakra jantung, dan solar plexus. Di tingkat 2, kami menyebutnya dengan pembangkitan Kundalini. Di tingkat 2, cakra-cakra di tingkat 1 diperlebar, jalur susumna diperlebar, sehingga saat Kundalininya bangkit, Kundalini atau api Kundalini akan bisa langsung mengalir sampai keluar di cakra mahkota. Ini adalah proses yang aman. Dan di Reiki Sehat tingkat 3, pembangkitan Kundalini akan lebih aktif lagi, yaitu Kundalini apinya sampai minimal mencapai cakra mahkota. Ada beberapa kasus yang saat di tingkat 3 bukan hanya mencapai cakra mahkota api Kundalininya, tapi inti Kundalininya sudah mulai naik minimal di cakra jantung. Nah, ini adalah proses pembangkitan Kundalini yang aman dan seketika. Itulah tadi penjelasan tentang Kundalini dan proses pembangkitan Kundalini di Reiki Sehat. Sampai jumpa lagi di video dan materi-materi yang menarik lainnya. Salam.